Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rohma Ivantri MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan serta teman-teman PGMI 1A rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berdiskusi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang yakni Adinul Islam wal Iman. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Kenalkan pada hari ini kelompok 5, yaitu Akbar Dwi Febrianto dengan NIM 1262052111006. Ayun Nafila dengan NIM 1262052111016. Bintan Nikmatun Nafidah dengan NIM 1262052111018. Ulia Sabila dengan NIM 1262052112168. Dewi Puji Badiul Fitriah dengan NIM 1262052132000. Sebelum kita memulai, marilah kita mengawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga kita diberi kelancaran sampai akhir diskusi. Al-Hadiniyah Febrianto akan menjelaskan mengenai pengertian struktur sosial sekolah. Struktur sosial merupakan salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Di dalam struktur sosial ini terdapat peran dan kedudukan anggota kelompok yang kebanyakan bersifat hierarkis, yakni di mana kedudukan yang tinggi memegang kekuasaan sampai pada kedudukan yang paling rendah. Struktur inilah yang memungkinkan sekolah menjalankan fungsinya sebagai lembaga edukatif dengan baik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayun. Ayun Nafila akan melanjutkan materi selanjutnya. B. Kedudukan dan peranan struktur sosial. Contoh kedudukan di sekolah, yakni kepala sekolah merupakan status yang diberikan kepada guru yang memiliki kemampuan yang baik dan prestasi yang cukup mumpuni, sehingga kemudian diberikan jabatan sebagai kepala sekolah. Contohnya, guru merupakan salah satu peran yang penting untuk masyarakat. Peran ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyalurkan segala jenis pengetahuan yang dimiliki, sehingga peran menjadi seorang guru harus diutamakan, sehingga dapat dikatakan sebagai guru profesional. Sebagai individu, seorang guru berkewajiban untuk mendidik anak dan berhak untuk mengharuskannya belajar dan bila perlu sampai pada pemberian hukuman jika ada pertentangan. Dan sebaliknya, seorang anak didik dalam kedudukannya sebagai murid harus mematuhi guru dengan hak untuk menerima pelajaran. Jadi, peranan merupakan serangkaian hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dalam hubungan antar individu. Ida akan menjelaskan materi tentang berbagai kedudukan di sekolah. Sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sebagai lembaga belajar, sekolah mempunyai sistem tersebut terdapat sistem sosial yang di dalamnya ada kedudukan anggota dalam setiap kelompok sosial. Di sekolah terdapat kedudukan sosial yang berbeda-beda bagi setiap anggotanya, seperti kepala sekolah, guru, staf administrasi, guru dan murid-murid itu sendiri, serta hubungan antara berbagai kedudukan itu. Struktur sosial di sekolah diawali dengan kedudukan atau posisi seseorang dalam struktur sosial di sekolah, yakni kepala sekolah, guru-guru, kepala tata usaha, tenaga tata usaha, bendahara, siswa, masyarakat, dan semua yang dianggap yang mempunyai keterkaitan dengan struktur sosial di sekolah. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulia akan melanjutkan materi berikutnya. Struktur sosial orang dewasa di sekolah. Kepala sekolah menduduki posisi yang paling tinggi di sekolah karena memikul tanggung jawab atas kelancaran pendidikan di sekolah. Sebagai contoh, antara lain kepala sekolah berhak mengambil keputusan yang harus dipatuhi oleh seluruh sekolah.
Sebagai contoh yakni penyampaian keputusan-keputusan materi pendidikan dan kebudayaan melalui kanwil kepala sekolah yang kemudian diinformasikan kepada seluruh struktur sekolah. Kemudian, kepala sekolah berkedudukan sebagai konsultan yang memberikan petunjuk, nasihat, saran-saran kepada guru dalam usaha untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga memegang kepemimpinan di sekolah dengan harapan sanggup memberikan pimpinan dalam segala hal berkenan dengan sekolah, permasalahan yang timbul dari adanya interaksi dengan masyarakat, murid-murid maupun guru. Kedudukan guru dalam struktur sosial sekolah. Kedudukan guru lebih rendah daripada kepala sekolah dan guru juga mempunyai kedudukan sebagaimana seorang pegawai. Oleh karena itu, ia harus menghormatinya dan bersedia untuk mematuhi dalam hal-hal yang berkenan dengan urusan sekolah, baik segala urusan yang ditetapkan oleh atasan pemerintah ataupun yayasan. Kemudian, apabila melakukan suatu pelanggaran, maka sang guru tersebut dapat diberi tindakan yang setimpal, bahkan dipecat yang bisa berupa pencabutan sumber pendapatannya. Saya Dewi Jiwading Fitria akan melanjutkan penyampaian materi. Pada umumnya, bidang studi akademis seperti matematika, fisika, kimia menduduki tempat yang lebih terhormat daripada yang memegang bidang studi agama, PKK, atau pendidikan jasmani yang tidak termasuk mata ujian dalam tes perguruan tinggi. Akan tetapi, kedudukan guru-guru dan kepala sekolah lebih rendah daripada petugas inspeksi yang mana telah mendapat mandat untuk mengawasi jalannya kegiatan sekolah. Selanjutnya, struktur sosial murid di sekolah. Kedudukan murid hanya dikenal dalam lingkungan sekolah saja. Kebanyakan kedudukan murid bersifat tidak formal dan hanya diketahui dalam kalangan sekolah saja. Akan tetapi, ada juga kedudukan murid yang bersifat formal, seperti kedudukan ketua OSIS yang telah mempunyai bentuk resmi menurut ketentuan yang ada dalam sekolah itu. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.